Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, tapi kami tetap percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami menaikkan syukur kami, kami membawa pujian kami, suaranya Engkau yang layak. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan bersama, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Kau Allah yang setia, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sebut namanya, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di dalam setiap kami. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
panggil namanya sekali lagi, katakan bersama-sama. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami percaya Yesus Engkau Juru Selamat kami. Mari sama-sama nyatakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu Tuhan kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Mari di hari yang baru ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan ini adalah kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebenarnya saudara bisa baca dari ayat 16, 17, 18. Namun kita mau soroti ayat yang ke-18 pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, ini merupakan ayat firman Tuhan. Ya. Mungkin saudara mendebat, wah ini kayaknya prinsip yang terlalu tinggi ini prinsip yang terlalu ilahi. Manusia sulit untuk melakukannya atau menerapkannya, terlalu sulit. Tapi ini firman Tuhan. Diilhamkan oleh Roh Kudus, dikanonisasikan di Alkitab yang hari ini kita bisa baca. Berarti pesan ini juga penting untuk kita semua. Hari-hari ini mungkin kita mulai terdistraksi, lebih banyak memperhatikan hal yang kelihatan. Sedangkan yang tidak kelihatan, kita tidak pedulikan sama sekali. Toh tidak kelihatan, gitu ya kan. Tapi di sini ayat ini bilang, yang kelihatan itu sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oh, ini ditafsirkan bisa banyak hal. Tapi saya tidak mau terlalu melebar, saya hanya mau fokus. Ya. Khususnya dalam kehidupan kekristenan kita. Mungkin kita bisa anggap ikut Tuhan kok menderita ya. Kelihatan, kerasa menderita. Ya. Affliction terjadi, penderitaan, tantangan itu terjadi.
Firman Tuhan ingatkan, kita tidak memperhatikan yang terasa, yang kelihatan. Mari kita lalui saja bersama-sama. Tetapi kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Eternal dalam bahasa Inggrisnya. Sementara yang kelihatan itu temporal. Sementara. Ya, hari ini kalau saudara sedang berjibaku dengan kehidupan. Ya, saudara sedang struggling. Saudara sedang fighting for yourself, your family, your life. Saudara sedang bergumul. Percaya, firman Tuhan sudah bilang pada kita semua. Yang kelihatan itu sifatnya sementara, temporal. Musim akan selalu berganti. Yang baru akan segera datang, yang lama akan berlalu. Ya, mengutip dari seorang pencipta lagu, Chrisye berkata, badai pasti berlalu, penyanyi. Ya, apapun yang sedang kita hadapi, this too shall pass. Ini juga akan berlalu. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan apa yang invisible, apa yang gak kelihatan. Ya, karena itu bersifat kekal. Karena itu bersifat selama-lamanya. Apa itu? Iman kita. Ya. Apa saja yang tidak kelihatan? Coba saya ingin ajak kita untuk buka di Roma pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kita kan gak kelihatan. Tidak melihat invisible to us. Penciptaan dunia, penciptaan alam semesta. Tapi kita bisa lihat karyanya, jejak karya Tuhan. Ya ini kita sekarang berada di dalamnya. Di dunia, sekeliling kita. Invisible, tapi kekal sifatnya. Itu yang harus kita perhatikan. Jangan perhatikan hal-hal yang bersifat temporal, yang sementara. Hal-hal yang duniawi. Ya. Coba kita buka Filipi pasal 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, jangan salah loh ya. Bukan berarti kita harus benar-benar tidak menyentuh hal-hal yang dibuat di dunia ini. Bukan. Tapi kita diingatkan. Ada hal yang lebih penting, yang invisible, yang gak kelihatan. Hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap gak perlu diperjuangkan karena yang kelihatan ini lebih harus diperjuangkan karena berat. Kalau gak diperjuangkan habis hidup saya. Terbalik. Kalau Tuhan tidak membuka pintu bagi kita, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kadang-kadang kita manusia itu suka latah. Ya, saya baru saja lihat sebuah video singkat. Ceritanya lucu. Ada deretan orang-orang yang mancing gitu saudara di pinggir danau. Belum dapat ikan. Lalu datang satu orang yang sambil nyanyi, goyang-goyang. Kalau katanya orang Jawa Timur tuh megal-megol gitu ya. Goyang-goyang, kemudian mata pancingnya dimasukkan dalam air sambil nyanyi begitu goyang. Langsung dapat ikan. Nah, tahu bahwa orang ini dapat ikan. Pemancing yang lainnya langsung lihat, kok dia dapat ikan? Jangan-jangan gitu caranya. Akhirnya mereka semua serempak mancing sambil nari, goyang supaya dapat ikan. Itulah kalau kita ini latah terhadap dunia ini. Apa yang kelihatannya baik,
ya kita anggap, kita lakukan karena kelihatannya kok orang itu berhasil. Latah. Ke kanan, semua ke kanan. Diperhatikan terus saja yang duniawi. Gak boleh kalah langkah, gak boleh ketinggalan. Ya, akhirnya kita lupa memperhatikan yang gak kelihatan. Yang sifatnya eternal atau kekal. Tapi pagi hari ini kita belajar. Ya. Kalau tadi diajarkan, jangan perhatikan hal yang temporal, temporary, sementara. Dalam bahasa Yunani, saudara, terjemahannya berkata seperti ini. Di ayat-ayat yang sama, ya. The pleasures of sin for a season. Dalam satu musim, itu menyenangkan. Temporal, sementara sifatnya. Ya, menyenangkan. Tapi tidak untuk selama-lamanya itu menyenangkan. Itulah dunia, selalu berganti musimnya. Tuhan gak pernah berganti setia, gak pernah berubah setia. Ayo, hari-hari ini, di dunia yang shifting so much, berganti-ganti terus. Jangan lupakan yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan, kesetiaannya, iman kita kepada Tuhan. Ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu yang kekal, sifatnya kekal. Kasih setia Tuhan kekal untuk selamanya. Itu yang kita pandang, kita perhatikan. Jangan kita cari yang lain, yang temporal, yang sementara. Tapi kita cari yang kekal. Saudara, saya berdoa supaya kita jadi orang yang bisa melihat dengan bijaksana di akhir zaman ini. Ya. Sehingga kita bisa memilah mana sih yang benar-benar perlu untuk diteruskan, mana yang sudah tidak perlu diteruskan lagi. Sebab bahkan di dalam kehidupan bergereja pun hal ini bisa sangat membuat kita tertipu kalau kita salah pilihan. Ya. Fokusnya jadi berubah. Ya. Ke gereja cari apa? Cari experience, bukan cari Tuhan. Padahal rumah Tuhan bukan house of experience, house of atmospheres, tapi house of God, rumah Tuhan. Cari pribadi Tuhan, cari wajah Tuhan, cari hadiratnya Tuhan. Bukan cari fenomenanya, bukan cari atmosfernya, tapi pribadinya. Yang gak kelihatan, yang bersifat kekal. Jangan jadikan gereja seolah-olah, tidak salah sih. Diskotik, oh I'm having fun, musiknya seru, lampunya oke. Tapi Tuhannya yang invisible gak dicari. Mari fokus kita into the invisible things of God. Yang gak kelihatan. Tapi kita tahu karyanya terlukiskan di seluruh alam semesta ini. Dia begitu hebat dan dia begitu mengasihi kita semua. Doa saya, saudara semua akan dicelikkan dan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita tidak perhatikan yang kelihatan saja. Tapi kita juga perhatikan yang tidak kelihatan, yaitu yang kekal. Sekali lagi saya ulang, apa itu yang tidak kelihatan? Ya, hal-hal yang bukan berasal dari dunia ini. Ya. Pribadi Tuhan, kesetiaan Tuhan, rencana Tuhan. Kita kan belum lihat rencana Tuhan. Fokus pada janji Tuhan. Bukan fokus pada hal-hal yang bisa kita prediksi, bisa kita lihat, bisa kita rumuskan sehingga keluar hasilnya. Bukan. Fokus pada Tuhan. Kalau hari-hari ini yang kelihatan di depan saudara, tantangan, masalah, don't you ever worry. That too shall pass. Itu juga akan berlalu. Dan tidak usah takut. Itu tidak diciptakan untuk merontokkan kita. Menggagalkan kita. Tapi itu ada untuk mengasah kehidupan kita. Untuk mempertajam kehidupan kita.
Karena kita bukan Tuhan. Kita nggak tahu purpose of God. Tapi yang kita tahu, purpose rencana Tuhan itu hari depan yang penuh dengan harapan. Mari tidak menanggapi Tuhan dengan logika dan pikiran kita. Karena itu kelihatan, bisa kita prediksi. Tapi pandang Tuhan dengan segala iman percaya yang bahkan kita nggak bisa pegang. Tapi kita percaya karena kita tahu ikut Tuhan, percaya pada Tuhan. Tidak akan pernah membuat kita jadi orang yang lebih buruk atau jadi orang yang lebih pesakitan. Tapi ketika kita sungguh-sungguh, kita ada damai sejahtera. Walaupun menghadapi badai apapun, kita tetap damai sejahtera di dalam Tuhan. Perhatikan yang tidak kelihatan. Jangan hanya memperhatikan yang kelihatan. Sebab yang justru tidak kelihatan, banyak rahasia-rahasia Allah yang akan dibukakan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk hari yang baru. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.